Shalom saudara, selamat hari Natal kembali saudara ya. Kita masih suasana Natal ya. Kita selama berapa bulan ini kita belajar kitab Wahyu tentang rapture ya, masa-masa sulit ya. Dan kita tetap setia, tetap taat ya sampai akhir hidup kita saudara. Karena ketika kita nanti dipanggil Tuhan, kita akan disediakan upah mahkota ya, surgawi, mahkota yang untuk kita semua saudara. Maka selama kita hidup di dunia ini, mari pergunakan waktu kita yang sangat-sangat singkat ini untuk dipakai Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini saya akan menyampaikan khotbah tentang mahkota surgawi. Coba slide-nya ya. 5 heavenly crown ya. Mahkota ya, ini ada 5 mahkota yang kita bahas ya. Mahkota kebenaran, crown of righteousness, mahkota yang tidak yang akan abadi, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, dan mahkota sukacita ya. Apa itu mahkota? Kita belajar dulu. Tahu-tahu saudara bilang, mahkota itu apa sih Pak? Loh, kita nggak tahu mahkota ya. Kita bahas ayatnya. Mahkota ya, ini menurut Google ya, menurut Wikipedia, mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu ya. Mahkota merupakan lambang kekuasaan, legitimasi, keabadian, kemakmuran, kejayaan bagi pemakainya. Itu mahkota ya, melambangkan kekuasaan, legitimasi, keabadian, kemakmuran, kejayaan bagi pemakainya. Tetapi mahkota bagaimana menurut Alkitab? Kita lihat, mahkota menurut Alkitab adalah lambang kehormatan atau kemenangan, lambang kedaulatan dan kuasa, lambang kesempurnaan dan kekayaan anugerah Allah bagi umatnya. Ini semua ada ayatnya banyak sekali, tapi saya tidak cantumkan karena terlalu banyak ya. Ini yang kita harus tahu dulu apa arti mahkota. Apa arti mahkota surgawi yang akan kita bahas pada hari ini? Mahkota surgawi adalah sebuah konsep dalam teologi Kristen yang berkaitan dengan berbagai referensi Alkitabiah tentang penerimaan mahkota oleh orang benar setelah penghakiman terakhir. Kita sudah bahas penghakiman terakhir, langit baru, bumi baru, dan kita akan diberi mahkota. Ya. Bagi siapa saudara? Bagi orang-orang benar. Dikatakan orang benar akan menerima mahkota. Orang benar itu orang apa? Orang benar itulah orang yang percaya kepada Yesus, yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kita kalau hanya ke gereja tapi nggak taat, nggak setia, kita belum disebut orang benar. Jadi Tuhan selalu memberikan upah atau hadiah atau penghargaan atau penghormatan kepada kita yang taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tetapi kalau kita nggak mau taat, nggak mau setia kepada Tuhan, maka kita akan dilemparkan ke lautan api neraka, saudara. Di sini siapa yang mau menerima mahkota surgawi? Coba angkat tangan dulu. Semua mau ya? Ada yang bingung. Pak, saya nggak mau Pak. Oh jangan, rugi sendiri. Mahkota surgawi untuk kita semua yang mengasihi Tuhan. Ya. Ayatnya 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persoalan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia ya. Jelas bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Artinya apa? Ada rewardnya, ada upahnya ya, ada bonusnya. Mahkota yang Tuhan berikan nanti saudara. Seperti contohnya ginilah, asuransi, perusahaan asuransi, marketing asuransi ya. Selain dapat komisi ya, kalau target tertentu dapat bonus kan? Reward. Apa rewardnya? Ke luar negeri. Nggak ada yang ke mana? Ke Dubai, ke Roma, ke Hawaii, ke Amerika, ya kan? Jadi mereka benar-benar giat mempertahankan, ya kan? Pekerjaannya, cari klien sebanyak-banyaknya, ada targetnya, ya kan? Tercapai, baru bisa ke luar negeri, ada rewardnya, ada bonusnya, saudara. Apakah semua bisa ke luar negeri? Ada bonus? Enggak juga. Ada berapa ribu marketing asuransi. Apakah mereka pergi bersama-sama ke Paris atau ke Dubai? Enggak. Yang memenuhi target, yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
Jadi nggak bisa. Jadi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara. Dan itu pun bisa pindah-pindah, bisa ke Dubai, atau kita ke Paris, kemana-mana, supaya nggak bosan. Dan itu marketing asuransi, dia senang, aduh dikasih reward nih, ternyata ke Dubai kami. Langsung dia tambah giat lagi mencari klien, mencari klien. Demikian juga Tuhan. Tuhan akan memberikan upah, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau kita bekerja untuk Tuhan, apa syaratnya untuk kita supaya jerih payah kita nggak sia-sia? Pertama, kita bahas adalah kita harus berdiri teguh, ya, berdiri teguh dalam iman pada Tuhan. Tidak mudah digoyangkan. Iman kita pada Tuhan. Percaya pada Juru Selamat kita, Tuhan kita. Jangan kemana-mana lagi, ya. Berdiri teguh. Kedua, jangan goyah. Jangan mudah digoyahkan iman kita dengan keadaan situasi. Zaman sekarang banyak orang digoyahkan imannya. Banyak orang digoyahkan dengan pekerjaannya. Apalagi 2 tahun ini banyak sekali, ya. Semua orang susah pekerjaan. Aduh, 2 tahun susah, saudara. Yang bekerja dipecat, perusahaannya tutup, pengurangan tenaga kerja, yang punya toko juga tokonya sepi, yang punya usaha juga bingung. Akhirnya semua nggak karuan semua. Dan di situ banyak orang yang goyah imannya, saudara. Karena zaman sekarang susah sekali, saudara. Coba gini ya, bayangkan. Zaman dulu orang cari kerjaan gampang sekali. Ya kan? Sekarang ada COVID ini, semua orang bisa beralih pekerjaan. Pabrik-pabrik tutup, nggak mau produksi lagi. Buruh dikeluarkan, puluhan ribu orang. Mereka hanya beli dari China, dari India, Pakistan. Tinggal di repack jadi kirim. Akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan. Semua orang sekarang nggak punya pabrik lagi, pada ogah-ogahan. Jumlah penduduk Indonesia itu tambah banyak, semakin banyak. Ya, apalagi lulusan SMA, aduh saudara berat. SMA berat, S1 juga, waduh berat. Banyak sekali S1 semua. S3 pun, S2 pun juga berat juga. Kecuali saudara punya S7. Ya kan? Lain lagi, dicari orang. S7 cari orang, saudara. Kalau S2, S1, apalagi SMA, apalagi nggak sekolah. Aduh berat, saudara. Zaman sekarang zaman berat, akhirnya membuat iman kita goyah. Akhirnya kita bilang, aduh ngapain kita ke gereja, ngapain pelayanan, hidupku susah kok. Bukan tambah lama tambah baik, tambah susah. Ya kan? Jadi teguh berdiri iman kita, ya. Baca Alkitab lah, kita harus benar-benar berdoa, rajin ke gereja. Jangan goyah dengan keadaan apapun. Banyak orang digoyahkan, saudara. Terus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, giat. Kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya giat? Bukan sekali-sekali, bukan kadang-kadang, bukan lagi pas enak hati, lagi senang kita bekerja di belakang Tuhan. Tetapi harus secara rutin, giat. Tidak goyah. Cari klien tuh kalau asuransi. Waduh, saya melihat semangatnya orang asuransi itu luar biasa sekali. Sini ada ya, asuransi ada ya. Maaf saya bukan katakan yang nggak baik ya, yang baik-baik malahan, ya kan. Orang asuransi itu semangatnya hebat sekali. Aduh, klien itu kalau nggak beli polis ditungguin, saudara, berhari-hari. Saya tuh pernah tahun berapa tuh saya pernah kan ditungguin. Maaf ya saya repot, nggak apa-apa Pak Budi, silahkan dulu kerja. Salah sejam 2 jam saya lagi kerja. Sorry ya, kamu minta dulu. Udah nggak apa-apa Budi, kerja dulu selesai. Pak Budi selesai semua baru kita ngobrol. Itu berjam-jam saya kerja ditungguin, saya nggak enak hati ikutan. Jangan, udah apa-apa, Pak Budi santai aja. Besok saya kesini nggak apa-apa deh main, besok kesini lagi. Saya repot lagi, udah Pak santai aja lah. Pak Budi kerjain apa dulu nanti kalau selesai lega baru ngobrol. Itu berhari-hari, saudara. Itu semangatnya hebat sekali. Kalau belum deal, kejar terus, jangan ngomong terus. Waduh, hujan pun halangan, apalagi gerimis, ya kan? Hujan badai, banjir, waduh, gunung aku daki, lautan aku seberangi. Itu semangatnya orang asuransi. Benar-benar hebat. Luar biasa sekali. Ditolak. Waduh, jangan tanya. Tanya tuh selesai asuransi. Ditolak berapa kali? Sering. Jangankan ditolak waktu ketemu. Telepon aja dimatiin langsung. Ya kan? Apalagi pas telepon, selamat siang Pak. Waduh, pasti harus sesuatu. Yuk tutup. Ke rumah. Ada yang pakai sistem yang pintar. Pak, saya lagi berada di daerah Pak Budi nih, jangan mampir, padahal dia jauh. Sering itu. Loh, saya kan dulu pernah ikut asuransi ya. Pernah. Itu loh, cuma nggak target,
drop, ya kan? Hangus kan? Komisinya kan? Enak kalau sama Tuhan enggak. Komisinya dihitung terus, saudara. Terakhir mahkota. Kita kalau hebat, benar. Kita itu ya, kalau lihat sistem asuransi, saya nggak ngomong asuransi, nggak promosi nih ya. Kita lihat sistemnya, orangnya, mentalnya, giatnya, ya kan? Giatlah dalam kerjaan Tuhan. Itu luar biasa sekali. Tetapi anehnya kalau kita cari jiwa aja, aduh, didorong-dorong, ayo cari jiwa. Itu ogah-ogahan. Padahal orang asuransi atau orang marketing apapun, kesempatan menginjil. Dia sakit, oma sakit apa? Atau kok sakit apa? Ya, kita nggak apa-apa harus asuransi. Kok tapi doa dulu. Kita doakan ya supaya sembuh ya. Tapi salahnya bilang gini, Pak Budi, kalau dia sembuh nggak biasa, polis dong. Loh, kalau engkau itu sembuh nggak perlu polis, saudara dapat rewardnya di surga. Gak apa-apa bahwa kita kehilangan satu polis, kita dapat jiwa di surga, pahalanya jauh lebih banyak. Ya kan? Bahkan Tuhan akan membalas lagi di dunia. Tahu-tahu orang berbondong-bondong kita datang beli polis. Tapi kita kalau ketemu klien gak pernah ngomong firman, gak pernah ngomong engkau kalau mati kira-kira masuk mana ya? Oh, masuk surga. Lu kok sakit tuh? Kan baik. Nah, kita masuk firman. Injilin. Engkau mau sembuh enggak? Ya, mau sembuh dong. Saya doakan ya. Nah, saya doakan nanti engkau tantangan polis. Ya, enggak apa-apa itu. Tapi ada firmannya dulu. Saudara, kita giatlah seperti mereka mencari jiwa. Banyak kursi-kursi yang kosong, ya kan? Kita harus isi dengan jiwa-jiwa, satu kursi kosong, satu jiwa yang belum selamatkan. Ingat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu kasih reward, asal kita teguh, jangan goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin, saudara. Kira-kira siapa yang mau cari jiwa nih? Angkat tangan dulu nih. Ya kan? Susah kan? Siapa yang mau klien asuransi? Waduh, acung semua yang salesnya kan. Siapa yang mau dapat ini? Acung semua. Tapi kalau siapa yang mau cari jiwa? Susah sekali, saudara. Padahal, kalau asuransi perusahaan hanya kasih kita ke Dubai, Yesus kasih kita mahkota di surga. Waduh, enak banget, saudara. Ya. Dan dia pasti akan membawa upahnya. Wahyu 22:12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya dong, dunia pun juga pintar. Kalau kita nggak target, mana bisa kasih ke Dubai? Nggak pernah kan? Nggak nyampe, sesuai dengan hasil kita. Bahkan kita kalau nggak target bisa dikeluarkan, ya kan? Jadi Tuhan memberi upah, ya, sesuai dengan perbuatan kita, ya. Kalau kita bekerja sedikit, iya rewardnya sedikit. Bekerja banyak, banyak rewardnya. Nggak kerja ya nggak dapat reward, saudara. Jadi kita nih, mumpung masih hidup, saudara, masih sehat, masih bisa ngomong, mari kerja untuk Tuhan. Kita kalau kerja ikut orang saja bisa, aduh giatnya minta ampun. Tapi kita kalau untuk Tuhan, didorong-dorong, ditelepon-telepon, dipaksa-paksa, itu pun mau sambil mencetut mukanya tuh. Waduh, saudara, jangan. Ya, kita harus benar-benar bekerja untuk Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan kita dikasih upah sesuai dengan perbuatan kita, saudara. Maka saya senang, saya pengen dapat mahkota, bahkan lebih dari satu. Maka di sini ada simbol mahkota. Pak saudara juga membayangkan memakai mahkota di surga. Waduh, keren, saudara ya. Jadi Tuhan memberikan upah pada kita tepat sesuai dengan perbuatan kita. Ya. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perawasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Jadi Tuhan memberikan upah kita dengan benar, dengan tepat, sesuai dengan perbuatan kita. Maka Tuhan suka hukum, suka ketentuan, ya. Jadi cinta hukum, ya. Sebab aku Tuhan mencintai hukum, mencintai peraturan, ketentuan. Maka Tuhan benar-benar berjanji pasti dikasih, saudara, ya. Dan membenci perampasan. Nggak mungkin hak kita Tuhan nggak kasih. Wong kita kerja keras kok. Ya kan kalau dunia pun juga bisa ngasih bonus ke luar negeri dapat dengan tepat sesuai janjinya, apalagi Yesus. Janjinya Tuhan itu luar biasa sekali, sesuai dengan apa namanya apalagi perbuatan kita.
Dan dia tidak berbuat curang. Malah Yesus membenci kecurangan. Jadi benar-benar kita tuh dijanjikan oleh Yesus tuh enak sekali saudara. Dan Tuhan mengikat perjanjian. Kalau Tuhan mengikat mencintai hukum, dia pakai perjanjian. Supaya kita tidak curang saudara. Kalau Tuhan nggak mungkin curang, dia maha adil. Tuhan maha adil. Memberikan upahnya, rewardnya sesuai dengan perbuatan kita. Jadi lihat contohnya saudara. Ya, Lukas 19 ayat 16 sampai 21. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik. Ya, engkau telah setia dalam perkara kecil. Kalau terimalah kekuasaan atas 10 kota. 10 mina, dia punya 10 mina. Dia bekerja dari 1 mina, berikan 10 mina. Dan Tuhan kasih 10 kota. Adil Tuhan, ya kan? Bagian yang 5. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada Tuhan orang itu, dan engkau kuasailah 5 mina. 10 mina dapatnya dikasih 10 kota. 5 mina dikasih 5 kota. Yang 3 mina nggak usah terus ini, karena itu nggak kerja dan dibunuh di depan Tuhannya. Dibunuhlah dia di depan Tuhannya. Jadi yang nggak kerja akan dihukum. Yang kerja Tuhan berikan upah tepat. Upahmu dengan tepat. Tepat kan? 10 mina kasih 10 kota. 5 mina kasih 5 kota. Yang nggak kerja dibunuh. Dihukum. Kalau perempuan talita dicampakkan ke api neraka. Saudara, kita di gereja jangan cuma duduk aja saudara. Pikirkan pekerjaan kita untuk Tuhan. Ingat, Tuhan kita yang adil. Rewardnya banyak. Sesuai dengan perbuatan kita. Adil. Jadi tidak mungkin Tuhan tidak membuat kita diberi upah yang tidak sesuai. Pasti sesuai. Ya. Jadi ini saudara. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil. Sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Ingat. Tuhan kita bukan tidak adil. Sehingga dia lupa. Tuhan selalu ingat apa yang kita lakukan untuk Tuhan di bumi ini. Pekerjaanmu, kasihmu, ya, kamu tunjukkan ya, demi kemuliaan Tuhan. Dan pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Kalau zaman dulu kan rasul-rasul, ya, orang bakal Injil itu orang kudus. Kamu melayani mereka, makan mereka. Bahkan Petrus waktu itu dia mau melayani, mau mengabarkan Injil. Semua orang jemaat mula-mula jual rumahnya, jual sawahnya. Sapira kan, itu juga jual sawahnya, jual rumahnya, jual tanah untuk ditaruh di kaki Rasul. Dia melayani ya, orang-orang kudus. Ya kan? Zaman sekarang kebalik saudara. Jemaat menjadi dilayani malahan. Ya kan? Jemaat dilayani. Bukan memberi malah meminta. Jangan, itu keliru saudara, keliru benar. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupakan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Dia melayani pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan Tuhan. Jadi kalau dapat beritabu ke luar pulau penginjil, support. Ya, ada dana, kasih dana. Jangan kita malah dompleng. Nggak bisa saudara. Tuhan akan berikan kita upah. Mazmur 12 ayat 7. Janji Tuhan ada janji yang murni. Bagikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tuhan kok janji saudara, enggak pernah ingkar. Bayangkan, seperti perak yang murni, yang teruji. Bahkan kurang murni lagi, diuji lagi, 7 kali dimurnikan. Betapa Tuhan mau bicara, aku tuh gak pernah bohong. Sudah murni, dimurnikan lagi 7 kali. Berarti benar-benar kalau Tuhan janji, tidak akan bohong 100%. Bahkan 1000% ya, Tuhan akan memberikan upahnya sesuai janjinya. Jangan kayak orang dunia. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Waduh, repot saudara. Orang dunia yang janji, banyak mengingkari saudara. Jangan, ya. Jadi kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Ya. Upah kita dan menunggu kita. Nah inilah tema khotbah pertama. Kita mulai masuk ke poin yang utama. Ya. Kira-kira seperti apa sih yang
Tuhan berikan mahkotanya kayak apa? Ya, ada 5 mahkota ya. Pertama, crown of righteousness, mahkota kebenaran. Ya, kita lihat. Pertama ada mahkota kebenaran ya. Ayatnya saudara, 2 Timotius 4 ayat 5 sampai 8. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil ya. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematian sudah dekat. Paulus mau mati. Dia tahu dia bakalan mau dibunuh, mau dihukum mati. Dia tahu. Padahal dia ngasih pesan pada kita semua. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil dan pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang, kita semua yang merindukan kedatangannya. Mahkota kebenaran adalah untuk orang-orang yang merindukan Tuhan. Yang rindu, yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi kita tidak hanya rindu menanti kedatangan Tuhan, tetapi ada yang harus kita kerjakan, saudara. Jadi kita rindu Tuhan boleh, ya harus. Menanti-nantikan Tuhan harus. Tapi apa nganggur, bengong aja. Kayak kita orang-orang di mall jaga toko hanya nanti bengong aja. Nunggu orang datang beli, nggak datang duduk lagi. Enggak. Sambil kita menantikan Tuhan, rindu Tuhan, ada yang kita lakukan. Ya. Makanya Paulus ngomong sama Timotius gini, ya 2 Timotius 2 ayat 14, nggak saya tulis ya. Dia untuk menjauhi diri dari argumen yang sia-sia, ya kan? Makanya kita menguasai diri, ya. Kita menguasai dirimu, dikuasai diri kita dalam segala keadaan. Kamu menjauhi diri dari argumen yang sia-sia dan membatasi dirinya pada kata kebenaran yang sederhana untuk menghindari diskusi yang akan cenderung mengarah pada perselisihan. Dia bilang hati-hati, jauhkan diri kamu dari argumen yang sia-sia. Jadi saudara, kita harus kuasai diri. Jangan sampai kita bertemu dengan orang-orang yang buat kita emosi. Contoh di gini lah, simpel grup WA. Di grup WA, kalau isinya itu debat terus, yang isinya pokoknya saling menyerang, ingin menimbulkan perselisihan, kita keluar aja, saudara. Kita nggak enak, debat, nggak terima, debat lagi. Banyak loh. Saya dulu ikut grup WA itu sering ada debat terus antara agama lah debat. Saya keluar lah. Debat terus, saudara. Dan dia kata stres, ya kan? Kuasai diri kita. Kita nggak perlu bertengkar, nggak perlu ngotot-ngotot, ya. Kita udahlah, kita nggak usah debat, ya, pergi aja. Sabar menderita. Jadi kita selagi kita menantikan Tuhan, kita kuasai diri, sabarlah menderita. Ya. Kuasai diri banyak, saudara, ya. Kalau misalnya saudara kita disalib orang, ya jangan kita marah-marah. Banyak loh. Kita udah macet di jalan raya nih, udah macet, lagi mau jalan dipotong. Ulah kita maki-maki seenaknya. Nggak usah, saudara. Kuasai diri, ya. Sabar menderita, ya lah, sabar menderita itu susah lagi, Pak. Kalau sabar dalam penderitaan susah, Pak, ya kan? Masa susah kalau suruh sabar, Pak? Covid 2 tahun aja susah sabar 2 tahun lagi, wah ya nggak mau lah, Pak. Kalau sabarnya enak nggak apa-apa, sabarnya dalam keadaan enak, ya, sabarnya lagi dapat berkat, nggak apa-apa sabar, ya kan? Ngapain kita sabar dalam menderita? Kecuali sabar dalam kesenangan. Sukacita, ya kan? Misalnya nih kita kalau ke rumah pacar, ya kan ngapel, ya kan? Zaman dulu kan ngapel kita malam minggu kan, kita sabar. Rasanya kok waktunya kok cepet ya kan? Sabar kan? Waduh, kita sabar Pak, sebab enak, keadaan enak sama pacarnya. Bila perlu jam dindingnya kita ambil batunya aja baterainya, biar jamnya nggak gerak-gerak. Karena apa? Tidak mau berlalu, ya kan? Sabar kita. Banyak orang nggak sabar, saudara. Tapi kalau pas enak, ya kan, sama pacarnya, aduh sabarnya, disuruh pulang nggak pulang-pulang. Nip pulang udah malam, belum kok tante. Kayaknya masih setengah jam. Apaan setengah jam? Kepala lu peyang. Udah 3 jam kamu di sini, udah habis Coca-Cola berapa botol kamu di sini? Oh, baru sadar ya. Dia sabar, ya kan? Nggak mau berlalu, nggak mau pisah. Ya, sabar di dalam waktu enak kan. Kayak orang yang ada lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Ya kan? Jadi
Kalau lagi mesra, lagi enak, dapat duit, lagi tamasya, senang saudara, sabar. Tapi mana mau orang sabar menderita. Maka Paulus bilang, sabarlah menderita. Khususnya sabar bagi Kristus. Ya. Jadi ini Paulus ngomong sama si Timotius, ya kan? Dua, ya, ini belum selesai. Sabar ya. Terus pekerjaan, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil. Ya, kuasai diri, sabar, lakukan pemberitaan Injil. Ya kan? Pak, apa susahnya sih Pak? Berita Injil, apa susahnya Pak khotbah? Zaman sekarang pekerjaan yang paling enak itu khotbah Pak. Ya kan? Coba bayangkan, pendeta khotbah 30 menit, 5 menit, dapat berapa bayarannya? Ratusan ribu, bahkan jutaan. Sekali ngomong setengah jam, jutaan. Kalau minggu dikasih 5 khotbah, hitung sendiri saudara. Saudara mulai hitung ya. Nah. Jadi cuman kerja 1 hari minggu aja, itu berapa juta plus juta. Apalagi sebulan, Senin sampai Sabtu nganggur. Jadi apa susahnya Pak jadi pemberita Injil Pak? Apalagi di gereja besar kan, waduh disambut, ya dikasih tempat duduk yang enak, dikasih kue, dikasih kopi, waduh enak saudara. Tetapi kita belum tahu bagaimana beratnya pekerjaan pemberita Injil zaman dulu. Aduh saudara, jangan kasih kopi, kasih roti, itu disiksa. Dicari-cari, diuber-uber, disiksa, di penjara, ditangkap, dimasukkan ke penjara, dikebukin, bahkan sampai dihukum mati. 12 seperti Yesus, semuanya mengalami siksaan, termasuk Yohanes. Tapi Yohanes selamat, dia direbus, dimasukkan ke kuali minyak dan dibakar, masukkan dia, sekali Tuhan pakai dia. Tapi yang lainnya 11, itu sangat mengerikan matinya. Aduh saya baca tuh mengerikan. 11 seperti Yesus itu mengabarkan Injil, pemberita Injil, matinya mengenaskan. Zaman Nero apalagi, berita Injil ditaruh di gelanggang, dilepaskan singa-singa lapar. Kita jadi makanan singa-singa lapar sudah. Ada yang digergaji, ada yang dipenggal, pedang, ada yang dibakar hidup-hidup, buru-buru kasih amplop. Enggak dibunuh pun, enggak disapa udah bersyukur. Bener. Nggak dibunuh, nggak dikejar-kejar, dia bersyukur. Pakai kasih amplop. Aduh, jauh itu saudara. Zaman dulu mereka nggak perhatikan itu. Dia punya mengejar Injil, berita Injil. Teguh, sabar berita. Asal Injil diberitakan. Sekarang nggak kasih uang nggak berangkat. Benar saudara, benar sekali. Ya, ngeri saudara. Zaman sekarang tuh Tuhan bisa pusing loh. Pusing bener, ini gimana anakku? Aku mati untuk kamu. Jangan kamu mati untuk aku. Kamu gak kasih uang pun gak jalan. Gak tahu diri. Wah Tuhan marah-marah. Ini kalau saya jadi Tuhan begitu. Gak tahu diri kamu. Ini loh, aku mati. Dipaku tanganku. Kiri kanan dipaku. Kaki dipaku. Lihat di kepalaku nih. Lihat lambungku nih. Semua hancur. Gara-gara lu tahu gak? Disuruh cari jiwa jauh. Setengah mati susahnya. Cari wani piro. Waduh. 1 jiwa wani pro, mahkota di surga. Setia untuk kita saudara. Amin saudara. Banyak zaman sekarang berita Injil aneh-aneh. Dulu nggak bisa demikian, sekarang bisa pilih-pilih gereja loh. Gereja mana yang aku mau khotbah nih? Ya kan? Kecil. Oke lah terima dia nggak ada. Dijadwal, tahu-tahu ada yang besar, panggil hari yang sama. Ditinggal tuh. Kita hati-hati sebagai pelayan Tuhan. Jangan sampai seperti demikian. Kalau udah komitmen yang kecil ya udah. Lain kali nggak panggil itu lain lagi nggak apa-apa. Jangan sampai kita demikian. Setiap penginjil itu ada ujiannya saudara. Dulu saya pasti undang di gereja pasar. Di gereja pasar saudara. Tahu sendiri pasar kayak apa? Pasar tradisional. Rukun yang kecil. Mungkin jemaat ya 15-20 lah. Di jadwal saya. Tapi kurang 5 hari saya mengkhotbah. Ada tawaran di gereja mall. 2 kali khotbah. Mall. Apa? Mall. Ya, mall. Sekali ibadah 200 orang. Sebab saya pernah khotbah di situ. Pak Budi saya nggak khotbah hari ini minggu ini 2 kali. Saya bilang maaf Bu, saya udah dijadwal. Padahal di pasar 15 orang. Saya diuji Tuhan. Kamu mau murni tulus atau tidak main aku?
Maka saya tinggalkan yang 2 kali khotbah di mall itu. Saya yang kecil. Nggak apa-apa. Karena aku tahu upahku besar di surga. Aku nggak mengejar uang sangat seberapa. Aku ngejar ini loh saudara. Mahkota ini yang kejar di surga nanti. Ya kan? Mahkota kebenaran. Tunaikanlah tugasmu dengan benar. Ya, jangan aneh-aneh. Bagi Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu mulia oleh Tuhan. Aser juga demikian. Pak, aku aser, Pak. Aku bukan berarti apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Sudah mau aser, mau khotbah di sini, sama upahnya. Sama berkenan di hati Tuhan. Nggak melihat jenisnya, tapi semua ada tangan, ada kaki, ada mata, ada semua saling melengkapi satu tubuh Kristus. Kenapa kamu dipilih aser? Karena kamu ramah, suka senyum, suka berkawan. Maka dipilih aser, apalagi kamu nggak bisa musik, ya kan? Nggak bisa di mimbar ngomong, nggak bisa. Kamu tak lihat, waduh kamu banyak senyum loh. Aduh, jangankan orang senyum, nggak ada orang pun senyum sendiri. Itu nggak boleh. Itu namanya linglung. Ya, ya Pak, dia terlalu banyak senyum Pak. Bahkan sendiri di ujung Pak, dia senyum sendiri Pak. Wah itu kebangetan kali itu. Ya kan? Maka jadikan aser. Nggak mungkin jadi bendahara. Aduh bonyok deh. Nggak mungkin aser dipilih yang galak, judes, pemarah, emosi. Nggak mungkin, itu cocoknya bendahara. Jemaat kalau mau ngutang udah takut duluan. Waduh bendaharanya sangar begini. Oh lihat mukanya aku udah nggak jadi pinjem deh. Daripada aku pinjem, diinterogasi 2 jam, diselidiki, buat apa, kenapa, alasannya, anakmu berapa, ada kerja nggak, anak kamu kerja apa, sebulan kasih berapa anak kamu, panjang ribet. Lebih baik nggak jadi pinjem saya. Di rumah nggak ada orang stres, mau pinjam di gereja 3 kali lebih stres lagi. Cocok itu aman kita. Coba yang aser jadi bendahara, waduh dibohongin lah. Ada jemaat mukanya melas itu, langsung dikasih. Padahal di luar dia hidupnya enak, mewah-mewahan. Tapi begitu kita di gereja ketemu yang pegang diakonia atau bendahara, pasang muka melas. Aduh, ampun. Menjual kemiskinan, apa? Iya, nggak boleh saudara. Jadi jangan. Jadi semua layanilah Tuhan. Tunaikan tugasmu dengan pelayananmu yang baik, saudara. Jangan kita ada pesengi, apa? Jangan ada pilih-pilih, ya kan? Pilih-pilih, aduh, tunaikan tugasmu, pelayananmu dengan baik. Saya juga nggak bisa disuruh main musik Kak Pak Jetro, nggak mungkin saya. Bubar gereja kalau saya main musik. Saya nyanyi pales. Ada di TVA, gembalanya nyanyinya pales. Ada tuh TVA di AOC apa namanya? Apa namanya? Komentar di WA, gembalanya nyanyinya pales, jelek banget. Ya aku ketawa loh. Aku nggak marah, ketawa. Kok ada ya? Aku denger lagi. Oh iya pales loh. Udah ganti, hapus. Memang pales. Ya tapi aku memang pales, nggak bisa nyanyi. Gitu loh. Aduh saudara, jangan aneh-aneh. Payah aneh-aneh. Orang ada aneh-aneh. Ingat ya, pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayananmu. Paulus juga selesaikan. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan telah melihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Banyak loh di kuburan ini. Aku telah menjadi pelayan dengan hubungan baik. Aku telah mencapai garis akhir. Padahal dia matinya ketembak. Karena merampok. Tapi aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Apanya yang baik? Matinya narkoba. Ya kan overdosis. Tapi dia ngomongnya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah melihara iman. Iman yang mana? Banyak. Coba dicek kuburannya. Aduh, aku dadang, aduh, susah ngomong ya. Ya terserah yang hidup ya. Masa ngomongnya, aku gagal pertandingan, gak mungkin lah saudara. Aduh, tapi semua Tuhan tahu. Ya kan? Ya saudara ya. Jadi kita yang menanti-nantikan, rindu, kangen pada Tuhan dengan cara menguasai diri, sabar menderita, pekerjaan berita Injil, tunaikan tugas dengan baik. Maka kita disediakan mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran adalah orang yang rindu pada Tuhan. Menantikan Tuhan dengan bekerja untuk Tuhan sekeras mungkin.
Amin saudara. Yang kedua, ya, imperishable crown, mahkota yang abadi. Ini saya kasih bahasa Inggris saudara, biar keren. Ya kan? Jadi enggak kira waduh jadul nih. Kasih ini sedikit lah ya, biar kita agak keren gitu saudara ya. Sebab banyak anak muda, nanti kalau mahkota yang abadi, bahasanya kan jadul, saudara nggak enak kan, wah gerejanya jadul, ya kan. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya supaya sudah beritakan Injil pada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini Paulus menggunakan kata pertandingan olahraga lari, ya. Dia mengumpamakan, ya, beri contoh, dan lari pun pertandingan harus menguasai diri, ya, menguasai diri dalam segala hal, ya. Untuk mahkota yang fana, untuk medali aja saudara, untuk medali itu pelari menguasai dirinya saudara, latihan tiap hari, ya, disiplin, ya, mati tubuhnya kan. Setiap hari dilatih, ya kan. Kita harus juga menguasai diri, artinya apa? Kita menjaga makanan kita yang bergizi, ya kan. Makan sayur yang proteinnya tinggi, jaga berat badan, ya kan. Jangan sampai lihat babi hong, kita lupa diri. Ya, bahaya saudara. Kalau kita ada babi hong, kita waduh makan banyak, makanan padang, 3 piring nasinya. Aduh, kita nggak bisa menguasai diri. Akhirnya kita gendut, nggak bisa menang pertandingan, dapat hadiah. Mereka pun yang untuk dunia aja menguasai dirinya, apalagi kita untuk surga, mahkota yang abadi, saudara. Harus seperti itu, ya. Menguasai diri, jangan berbuat dosa, jangan emosi, jangan marah. Biar aja orang yang bikin kita susah, kita tetap aja tenang aja. Banyak orang nggak bisa menguasai diri. Apalagi yang, waduh, makan tuh paling ribut, saudara. Orang kalau udah makan tuh enak tuh, waduh, lupa teman lah. Ngeri. Ini kalau atlet bisa gemuk, saudara. Waduh, makannya enak terus, saudara. Benar. Jadi kalau kita puasa pun juga diuji. Tahu-tahu ada makanan kesukaan kita lewat. Aduh, samcan, baikut, waduh. Berat, saya. Tapi menguasai diri, saudara ya. Macet di jalan, jangan berantem. Jangan kita terus emosi. Hei, kurang ajar kamu ya. Aku udah nunggu lama nih, kamu main potong aja. Sabar, saudara. Kita sering diuji di jalan raya. Gampang emosi. Macet aja lah kuasa diri kita. Jangan ke busway. Nanti malah ditilang kita kan. Banyak loh. Iya. Dulu saya pernah jemput Steven tuh. Masih SD apa tuh. Sekolah. Pak, busway pak. Ya nggak bisa, kenapa? Harus taat peraturan, ya kan? Busway pak, papa lemot kok nyetir gak enak, ya kan? Enak sama Mas Pur, drivernya kan? Kalau nganter langsung busway terus, cotak tampaknya, papa lemot nunggunya, macet ditungguin aja, macet diem aja, nggak mau busway kosong pak, ada polisi pak, lah, papanya suruh main busway terus kan? Kita kan nggak bisa ngelatih anak jadi orang yang taat peraturan, ya tenang aja lah. Merah berhenti. Jangan tolong, pak, nggak ada orang, pak. Tolong, pak, nggak bisa. Kita banyak diuji, saudara. Ya, kuasailah diri kita, ya kan? Melatih tubuh. Itu artinya apa? Dia disiplin, mau olahraga, larian tiap pagi, ya. Latihan tiap pagi, terus dia ke gym, lari lagi. Sampai menang, saudara. Kalau kita gimana latihan tubuhnya? Kita tiap hari berdoa. Saat teduh. Baca Alkitab, nyembah Tuhan. Baca Alkitab, Pak. Waduh, susah itu. Jangan kan Alkitab yang tebel. Renungan saya tiap hari aja mungkin like doang. Saya renungan tiap hari itu bisa baca Alkitab nih. Ya kan? Ya, ada firman Tuhan. Ini harus bikin renungannya, dibagikan ke jemaat. Panjang kan? Itu renungan dari Tuhan. Dari Tuhan kasih hikmat, ini yang kamu kasih, ini yang kamu kasih. Tiap hari tuh, ya kan? Tapi sudah gini doang. Mantap. Haleluya. Baca enggak? Banyak yang nggak baca cuma gini, mantap, dahsyat, thank you. Aduh, saudara,
Gitu aja Alkitab nggak mungkin lah. Banyak loh saudara. Masa saya nggak tahu? Masa saya pura-pura nggak tahu aja. Ya apalagi yang ketawa-ketawa ini bahaya nih. Kita paling kencang nih. Oh, begitu renungan baru di send langsung mantap. Bacanya kapan itu coba? Bacanya kapan? Baru di send langsung mantap. Aduh. Parah loh. Gimana kita melatih tubuh kita untuk kerohanian? Aduh saudara, ampun saudara. Tuhan bisa pusing kepala. Aduh Tuhan bilang ampun. Renungan satu ayat aja nggak membaca. Gimana baca Alkitab yang tebel begini saudara? Ini saudara, ini. Aduh saudara. Saya harus gimana lagi ya? Bingung juga loh. Dikasih satu ayat, nggak baca apa setengah aja gimana? Ya nggak bisa, saudara, nggak masuk surga semua, hati-hati saudara. Ya, jadi kita benar-benar belajar. Ya, orang ini akan mendapatkan mahkota yang abadi. Ya, menguasai diri dalam segala hal. Ya, ingat mahkota ini adalah bagi orang-orang memiliki penundukan diri, penguasaan diri. Ya, mengalahkan perbuatan daging. Ya, mendisiplin hidupnya, memiliki pengendalian diri artinya bahwa kita tidak boleh berjalan menurut daging kita, tapi roh. Dan kita akan dapat mahkota yang abadi, saudara. Amin, saudara. Benar nggak nih kira-kira siapa yang mau nih? Ya kan? Lakukan ya. Saya khotbah kalau sudah nggak lakukan, percuma rasanya, saudara. Mending saya kasih bahannya deh, pulang sendirilah. Tetap bingung lagi nggak tahu kan? Jangan, tugas saya, pemberita Injil. Karena saya mau dapat lebih dari satu mahkota. Ya, lagi Paulus, banyak tuh, bisa 5 semua dapat Paulus semua tuh. Jadi inilah yang buat saya senang, mahkota. Ya saudara ya. Yang ketiga, crown of life, mahkota kehidupan. Ini ada ayatnya saudara. Yang Yakobus 1 ayat 12-15, berbahagialah, diberkatilah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini mahkota untuk orang yang tahan uji dalam pencobaan. Seperti Ayub itu diuji, itu dapat mahkota kehidupan. Paulus, murid-murid Yesus dapat mahkota kehidupan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai apa saudara? Oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa sudah matang, itu melahirkan maut. Jadi kalau kita ada masalah, jangan bilang, ini sudah rencana Allah. Ya, takdir Tuhan. Ya, kita kalau menikah nih kan, ada pernikahan. Wah ini jodoh dari Tuhan, ya kan? Rencana Tuhan, untuk cerai, ini mah takdir Tuhan juga. Kita ada gitu loh, hati-hati saudara. Tuhan tidak mencobai, tidak pernah mencobai, ya kan? Tapi kita dicobai oleh daging kita sendiri, keinginan kita sendiri. Kita sedikit kalau susah, ini rencana Tuhan, ini kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menghendaki kita itu susah, kecuali memang diperlukan untuk pengujian. Enggak. Tapi kita dipikat oleh banyak keinginan dosa, keinginan macam-macam di luar kemampuan kita. Akhirnya kita mengalami berbagai masalah. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Kalau kita masih punya motor, bersyukur saudara. Jangan beli mobil deh, jangan. Nanti saudara ngutang sana, ngutang sini, nanti saudara nyicil susah. Motor aja yang sekarang bensin tidak pernah penuh. Ya kan, STNK juga mati 2 tahun nggak ganti, beli mobil, aduh saudara susah, jangan. Ya, apa adanya, bersyukur, jangan dipikat oleh keinginan yang melebihi kemampuan kita. Ada waktunya Tuhan, sabar, ya, harus sabar saudara. Kalau kita nggak tahan uji, kita mudah diombang-ambingkan oleh dosa, akhirnya kita berbuat dosa dan kita dosa matang, kita akan menjadi maut dan kita mati, tidak masuk surga. Makanya banyak orang itu kalau hidupnya nggak di dalam Tuhan, itu kaya berbahaya kaya. Uangnya dipakai untuk kejahatan, dipakai untuk nyerang orang,
Dipakai untuk mendanai yang enggak. Karena dia dalam Tuhan. Kalau di dalam Tuhan, waduh uangnya berguna. Berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Tapi kalau kita enggak dalam Tuhan, itu kalau kaya, ada uang dikit aja, waduh. Bisa akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Punya keinginan untuk menguasai, keinginan beli ini, beli itu, iri, aduh itu orang tasnya, aduh misalnya bermerek nih, aku nggak mau kalah ah. Padahal kita kerja gajinya cuma 5 juta, tapi kepengen beli merek yang tasnya mahal-mahal. Perempuan ke mall, matanya nggak pernah lurus jalannya. Udah tahu jalan ke sana, matanya begini terus. Lo jalan lurus ini aja nih, tapi sini toko-toko sini terus. Itu aja. Itu bahaya, ya kan? Jadi, loh, kok udah selesai? Saya baru punya 3 nih. Jadi hati-hati saudara ya. Kita harus jangan dicobai oleh keinginan kita sendiri. Bahaya saudara. Kok cepet ya? Loh ini loh Pak. Cinta Tuhan gitu. Waktu sejam kok cepet ya? Lain orang lain. Kok lama ya? Sejam jangan setahun. Nah itu bahaya tuh. Kita nggak rindu Tuhan. Baru khotbah saya 45 menit. Aduh Pak, kayaknya 3 jam Pak. Kerasan. Badannya panas. Saya malah kebalikan. Loh kok cepet ya? Nah, maka saya bikin 2 jam hari ini saudara. Macam, wah. Jangan saudara ya. Jadi ini nanti yang tahan uji. Ya. Kita akan diuji. Ya. Seperti Paulus. Jadi kita benar-benar mau rasain menderita untuk Tuhan. Yesus itu saudara, sudah dihina, ditolak, dipukul, lempar batu, diludahi, disalib saudara. Jadi kita harus benar-benar mencontoh Tuhan. Baru kita disinggung dan marah. Enggak, aku nggak mau pelayanan. Enggak, aku nggak mau gereja. Loh, coba. Ini gimana nih? Lagi ditegur nih, kamu kurang bagus pelayanannya. Kamu kurang baik. Ya kan, harus begini. Oh, tersinggung. Aduh, ini gereja nyinggung orang melulu, keluar. Justru di sini tempat kita dites, diuji. Kalau mau aman, kita harus besar-besar itu loh. So, di ujung, yang jauh ujung itu, mau ngapain juga nggak ada tahu. Mau tidur, mau main HP juga nggak urusan. Tapi di sini diperhatikan, ditegur, dibina, dididik. Nggak ada bapak itu yang sayang anak nggak ngajar. Pasti dihajar, supaya lebih baik lagi. Sama kita mendidik jemaat, pengerja, dan apa adanya. Tapi kita kadang ada yang tersinggung. Keluar, waduh, bawa rombongan. Woy, kayak tur aja. Kalau keluar kayak tur loh, bawa rombongan loh. Ajak tur, downline kan ikut semua. Bahaya itu. Gitu mau menderita. Nih, saya miliki ketek. Nggak bisa nih loh. Nggak bisa ini. Wahyu 2:10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Orang yang setia sampai mati akan dikaruniakan mahkota kehidupan. Kita setia nggak sama Tuhan? Setia nggak? Ayo. Setia nggak? Mau berkat? Mau. Amin. Setia nggak? Hati-hati saudara. Ya. Jadi kita benar-benar mau menderita. Rasul Paulus nih. Waduh, saya baca tuh banyak penderitaannya. Wah, terkaram, didera, waduh, digigit ular, dipenjara, dikebukin, waduh, banyak sekali sudah kelaparan. Ini Paulus orang dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Saya percaya buat 5 mahkota, kasih dia semua nih. Nih, bawa. Wah, bingung bawanya itu. Benar saudara. Jadi kita menderita bagi Tuhan. Kadang-kadang kita tuh orang Kristen dimanjakan saudara. Banyak dimanjakan. Ya kan, ibadah aja susah loh. Ada yang mencari keuntungan loh. Bayangkan, ibadah aja mencari keuntungan loh. Harusnya kan apa yang aku persembahkan untuk Tuhan di gereja ini. Tapi enggak, apa yang gereja ini kasih ke aku. Wah. Saudara mau begini enggak? Belum tentu mau saudara. Belum tentu mau saudara. Benar. Hati-hati loh. Risiko loh. Dulu saya pernah menginjil di Teluk Naga dulu. Aduh. Di kampung kecil saudara. Ada saksinya tuh Pur tuh. Kijang masih baru, baru beli. Menginjak ke gang. Habis ibadah saudara. Tapi ada FPI waktu itu. Saya cekat di gang. Mundur nggak bisa.
Maju juga ada diadang banyak orang pakai sorban gitu, pakai bambu kucing semua. Aduh, 3 mobil. Saya pikir Tuhan kalau aku matilah Tuhan. Kalau dibakar gimana mobilnya? Ya apa-apalah. Masih leasing kok. Enggak juga. Dibakar apa? Terus bilang gini, Tuhan kalau dipecah mobilnya enggak apa-apa. Terus bilang ngomong gini, kalau kamu ditaruh di lapangan situ, dibunuh kamu gimana? Ya udah enggak apa-apa. Mari dilepaskan saudara. Mari dilepaskan. Penguji kita dalam hati kita keras. Tuhan, ini mobil bisa dia pecahin Tuhan. Diancam, dipotong-potong. Potong semua. Ya udah enggak apa-apa Tuhan. Mobil baru dihancurkan enggak apa-apa. Terus ngomong lagi Tuhan, kalau kamu dikeluarin ditaruh lapangan situ, kamu dikebukin, dibunuh gimana? Ya udah enggak apa-apa Tuhan. Baru itu langsung orang itu baik. Jangan sini lagi ya. Tapi benar-benar enggak satu pun tergores mobil kita. Semua orang pada pucat semua. Takut. Aku tempat sendiri gimana? Ya aku jawab apa adanya dong, berani. Saya kok dipanggil orang gitu, sekarang aku tenang aja saudara. Dipanggil siapapun aku tenang aja, udah. Apa aja terserah. Misalnya penjara pun gak masalah aku. Justru akan menginjil penjara. Bener, saya diancam orang berkali-kali. Dapat penjara loh. Ya udah, ke penjara gak apa-apa. Asal mau aku siap. Aku jangan masalah. Aku bisa menginjil penjara. Benar saudara. Bagiku adalah hidup Kristus, saudara. Maka mati keuntungan apa? Dapat mahkota. Ya kan? Hati-hati kita akan banyak ujian-ujian. Ya, makanya kita harus mulai kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kerjaan Tuhan. Ini gereja masih banyak kosong kursi-kursi. Cari jiwa-jiwa. Ya kan? Yang marketing nih. Sambil menjual jasanya, produknya, juga kita harus mulai menginjil. Ya kan? Asuk. Boleh nggak doa untuk Asuk nih? Doa apa? Ya saya sakit punggung nih, saya doakan ya Asuk ya. Gitu. Suk kira-kira tanya aja keluarga gimana? Waduh lagi susah nih. Soal gini, udah mau nggak saya doakan? Doakan aja. Nanti datangin lagi, kasih mie goreng, dah. Mie ketiau goreng kan? Kasih Suk apa kabar? Doain aja. Nggak harus ke gereja nggak apa-apa lah. Kalau dia ada tua, kasih Injil, kasih keselamatan. Mau saudara? Siapa yang mau di sini? Loh kan, tengah tiang sini. Saya mau gitu dong, ya kan? Ya. Yang keempat, crown of glory, mahkota kemuliaan. 1 Petrus 5 1-4. Aku menasihatkan para panatua di antara kamu. Aku sebagai teman panatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapatkan bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ya. Kita mengembalakan, jangan cari keuntungan. Kita nggak pernah cari keuntungan. Rugi ya banyak. Bukan rugi, maksudnya defisit. Tapi kita nggak pernah cari keuntungan. Ingat saudara, saya jadi gembala tidak pernah mencari keuntungan. Karena saya tahu waktuku di bumi gak lama. Ya, saya hanya mikirkan keuntungan di surga, bukan di bumi. Tapi dengan pengabdian diri, janganlah kamu berbuat seolah kamu mau memberitakan atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ini mahkotaku nih saudara. Aku gembala ya saudara. Gembala. Jadi dalam mengembalakan, saya tidak mungkin memaksakan saudara. Ya kan? Kalau nggak mau gereja enggak lah. Saya dengan kasih. Kenapa ke gereja? Ya udah. Ada tim pemerhati. Ya, didoakan, diajak. Jangan paksaan, percuma. Jangan karena kamu mencari keuntungan. Jangan mencari keuntungan. Ini saudara, ini saya terima. Jauh sebelum saya jadi pendeta. Saya belum pendeta. Masih belum bertobat pun. Dapat arti dari seorang gembala. Dari seorang pendeta. Saya punya kawan dari Amerika, papanya namanya Pak Rahmat, ya di Semarang. Saya masih di Semarang waktu itu. Ya, di Gideon. Dia bilang ini, saya kan namanya Budi Haji. Haji, ya ini tak kasih ayat, banyak ayatnya, termasuk ini. Ini ayat untuk khusus gembala. Hah? Aku masih belum bertobat, masih belum jadi pendeta. Dikasih ini tak kasih kamu, ini ayat untuk jadi gembala. Pegangin kamu jadi gembala.
Ternyata dia ada menubuatkan aku jadi gembala. Dan ayat ini saya pegang, ada ayat lagi, itu ada 4 ayat ya, saya pegang, saya masukkan ke komputer, 2 komputer ada semua, ada external hard disk, ada semua. Saya simpan semua, tidak mungkin hilang. Karena ini benar-benar nubuatan dari orang itu ke saya. Anaknya diberkati dia. Kaya anaknya. Anaknya biasa, teman kita sekolah di Amerika. Biasa, tapi sekarang kaya. Diberkati. Karena bapaknya ini hebat dalam Tuhan. Dia kasih ayat ini. Kamu jadi gembala nanti. Ini ayatnya. Loh, kapan jadi gembala? Saudara, akhirnya saya bilang, jadi gembala sesuai dengan ayat ini. Jangan mencari keuntungan. Saya nggak mencari keuntungan. Nggak mencari keuntungan. Karena keuntungan saya adalah ini saudara. Di surga nanti saudara. Di surga nanti. Ya. Jangan berbuat seolah kamu memerintah mereka. Kayak kita punya keadaan enggak. Enggak lah. Kalau disuruh nggak mau ya udah. Gitu loh. Oh, kamu lain ini ya. Enggak apa. Ya udah. Ngapain paksa-paksa? Ya kan? Jangan memaksakan pada orang. Ya kan? Jangan memaksakan. Tetapi ya pengerja atau jemaat harusnya ya tahu dirilah ya. Ini kan untuk Tuhan. Ya kan? Ayo kita sama-sama maju. Ya kan? Diberkati sama-sama kan. Jadi saudara, saya tugasnya adalah mengembalakan saudara, memberikan firman, wejangan, nasihat, supaya saudara semua dapat mahkota. Bukan mahkota duri. Itu Yesus. Bayangkan ya, aku baru ingat nih. Yesus, ya manusia memberi Yesus mahkota duri. Tapi Yesus memberi kita mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Enak kan? Kasihan Yesus loh, dikasih mahkota duri. Tapi Yesus memberi kita mahkota kemuliaan. Amin saudara. Mau nggak saudara? Ya nanti bawa pulang nih. Nggak mau yang itu Pak, mau yang di surga. Amin, gitu kan? Jadi saudara, kita harus bekerja untuk Tuhan. Gembalakan. Saudara gembala kecil. Pak, gembala apaan Pak? Saudara kalau ke rumah orang, ya kan? Gembalakanlah 2 orang. Pak, Ibu, yuk satu akan. Ini hari ini firman Tuhan, gitu, ya kan? Jadi kita punya domba-domba sendiri. 2 domba, 3 domba, kita pelihara dengan baik. Enggak harus di gereja, enggak harus di gereja. Gereja tugas gembala. Tapi saudara adalah gembala kecil. Gembala 2-3 ekor. Seperti Daud. Daud itu 2 ekor domba, kami domba 2 ekor. 2-3 ekor. Digembalakan dengan baik. Apa pahalanya? Daud mengembalakan seluruh umat Israel. Tuhan itu tidak pernah lupa. Tuhan mencatat perbuatan kita. Kita gembala yang baik. 2 orang kita menangkan. Aduh saudara. Itu malaikat surga pada nangis semua saudara. Ini anakku hebat nih. Orang sederhana. Tapi membawa jiwa 2 orang. 1 orang ke gereja. Dan bertobat. Dibaptis. Waduh saudara. Mahkota kita disediakan. Mahkota kemuliaan. Kita gembala-gembala. Domba-domba yang sedikit itu saudara. Jadi sudah pikirkan. Kira-kira siapa yang kita gembalakan? Mungkin anak kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita. Atau mungkin kita punya customer, klien. Itu penting saudara, penting sekali. Mumpung kita tuh ketemu klien tiap hari. Jangan ngobrol, enggak lah. Kalau ngobrol bisa berjam-jam loh. Tapi kalau ngomong firman, enggak pernah. Ngobrolnya ngomong tentang kue tio lah, mie goreng lah, babi hong lah, ya kan, mall lah. Tapi enggak pernah sekalipun mengatakan tentang firman Tuhan. Ya. Jadi yang punya salon juga itu harus menginjil. Kalau kasih haleluya, puji Tuhan. Waduh. Ini tipnya, haleluya, puji Tuhan, ya kan? Jadi kita menginjil, ya. Itu saudara ya. Amin saudara. Banyak nih sebenarnya nih. Tugas kita harus menginjil. Beritakanlah firman Tuhan kepada semua makhluk, ya. Saya senang, ini untuk saya nih, ya kan, untuk gembala nih. Tapi harus mempertahankan dari gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya. Yang kelima yang terakhir, crown of rejoicing, mahkota sukacita atau mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2:19-20. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di dalam Yesus Tuhan kita. Pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Kemegahan di dalam bahasa Inggrisnya adalah rejoicing. Maka saya tulis crown of rejoicing.
Karena ini mendukung apa yang di sini Bab nggak sama. Kemegahan ini rejoicing-nya benar, ini bahasa aslinya juga rejoicing. Saya cek ke Yunaninya juga rejoicing. Tapi saya nggak tahu LAI menyebabkan kemegahan. Maka saya kasih bahasa ini bukan untuk gagah-gagahan, untuk menjelaskan makna aslinya. Sukacita, rejoicing. Ya. Kita buka ayat yang saudara, berarti ini benar-benar bahwa Paulus senang. Dia sudah bekerja di Tesalonika dan dia melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan dia mengatakan, dia membayangkan dirinya kasih mahkota kemegahan di hadapan Yesus. Dia tidak membayangkan nih, mahkotanya apa? Jemaat-jemaat Tesalonika pada bertobat dan mencari Yesus. Saudara, kita ketika mencari jiwa untuk Yesus, itu kita dengan sukacita, mahkota sukacita, saudara. Dipakaikan, kan? Jadi Paulus bisa bayangkan, banyak sekali nih orang-orang Tesalonika dimenangkan oleh Paulus. Jadi kita harus mulai invest di surga. Jangan invest di bumi, ya kan? Apalagi di bank. Aduh, hati-hati. Atau lagi di apa dulu namanya MMM apa tuh? Hah? Manusia menolong manusia katanya ya? Apa manusia menipu manusia? Banyak dulu yang aku lupa 3M apa MMM. Itu menipu semua loh, banyak orang yang ketipu loh. Saya kaget tuh. Dulu udah pernah kan saya dengar, banyak orang rugi loh. Ya kan? Jadi kita hati-hati saudara. Kita investasi itu lebih baik di surga. Benar. Investasi di surga. Jangan sampai kita hanya investasi di dunia aja, kita lupa di surga. Sebab kita mati, apa yang kita investasi di dunia, itu selesai. Pertandingan, dapat medali. Taruh di dinding, di paku. Trofi, juara. Kita mati nggak bawa itu. Masih tergantung di sana. Benar saudara, nggak ada artinya. Dulu saya juga juara juga loh, pernah loh. SMA dulu ya. Juara apa dulu? Taekwondo, emas. Malah hilang medalinya. Udah lama hilang kemana nggak tahu. Nggak ada gunanya saudara. Nggak ada gunanya. Maka dari kita melatih diri kita saudara. Melatih diri kita untuk dapat mahkota. Ya, menangkan jiwa-jiwa. Saya akan tanya saudara. Which one is your crown? Which one is your crown? Artinya apa? Mahkota yang mana? Mahkota saudara yang mau dimiliki. Apakah mahkota kebenaran? Ataukah saudara mau mendapatkan mahkota yang abadi? Apa sudah dapat mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota sukacita? Saudara boleh pilih sendiri gratis semua. Tapi saudara bekerja keras untuk Tuhan. Bekerja keras selagi kita masih hidup, masih bisa berjalan, masih bisa ngomong. Kita bekerja untuk Tuhan. Menguasai diri, sabar menderita. Layanilah pekerjaan Tuhan. Maka saudara dapat mahkota-mahkota yang Tuhan sediakan. Dan janji Tuhan selalu ditepati. Jangan pernah menyesali mengiring Tuhan. Kita disediakan mahkota bagi Tuhan, untuk kita. Begitu, ya. Jadi jangan pernah menyesali ikut Tuhan. Enak saudara. Ikut Tuhan itu enak sekali. Ya. Pak enak apa Pak? Saya kan susah nih Pak. Ikut Tuhan, kesana kemari, capek, gak ada duitnya. Ya kan mikir terus. Enggak. Tuhan telah sediakan rewardnya, mahkotanya. Mengiring Yesus sepanjang hidup kita saudara. Walaupun lewati lembah air mata, susah, ditolak, dihina, disakiti, diserang. Ya, enggak apa-apa. Upah kita di surga. Kita berani bayar harga. Bayar harga. Tetap setia saudara, tetap bayar harga. Maka kita akan dapat mahkota di surga. Hidup kita enggak lama saudara. Besok mungkin kita enggak ada di dunia lagi. Minggu depan mungkin kita sudah mati. Atau mungkin tahun depan kita mati. Tahun depan itu juga minggu depan juga ya, minggu lagi. Kita juga akan bisa panggil Tuhan. Tetapi pastikan selagi ada kesempatan, kita harus mengiring Tuhan. Kita harus benar-benar bertobat. Yang belum bertobat, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari saya ajak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis. Dan kita ikuti Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita ikuti, kita lakukan. Maka kita akan memperoleh mahkota-mahkota di surga. Amin.